pada saat saya lagi ke PP tersebut, saya punya pengalaman hidup pada saat lagi kuliah tuh di semester kedua itu saya banyak bantuin anak-anak rantau yang baru datang, volunteer di kampus. Kalau ngomong kisahnya, pada saat saya waktu pertama kali datang ke sana, saya pertama kali ke Melbourne, itu kota baru dan saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak punya teman di sana. Teman pertama saya itu pada saat saya dijemput dari airport sama bus dari kampus, dan dijemput itu cuman kenal sama satu anak cewek itu dari Medan. Dia datangnya terlambat, jadi dia harus ngurusin tadi pendaftaran kampus segala macam. Karena kalau itu saya datang tibanya pada hari terakhir pendaftaran kampus. Saya telat aja daftar, itu udah tuh nganggur 1 semester. Terus dulu kalau mau telepon itu kita mesti beli kayak kartu pulsa prabayar yang nelponnya mesti di telepon umum atau pakai telepon kabel. Nah dari situ kayak timbul ide nih. Jadi setiap awal semester gue jualannya apa coba? Kartu telepon. Ini kan kebutuhan dasar loh. Kan mereka datang kan pasti mesti telepon orang tuanya kan. Saya mulai kerjaan tetap ya tadi yang KFC yang ini segala macam saya tetap kerja tuh. Tapi sampingannya itu akhirnya saya fokus untuk bantuin orang lain. Anak-anak yang baru datang ini kan butuhnya apa sih? Anak rantau. Saya juga ngerasa saya butuh teman. Gitu. Kita ada branding marketing agency, ada travel agent di bawah, sibuk liburan. Nah, kita lagi mau setup ada IO karena kan kita bikin banyak event-event juga. Karena sekarang kan digital doang nih marketingnya nih. Lebih lewat sosial media, kita bikin kreatif konten. Nah, kita mau supaya bisa activation nanti ke arah IO-nya juga gitu. Nah, ini yang lagi kita kerjakan sekarang. Nanti harapannya suatu saat, amin, kalau Tuhan berkenan, saya bisa bikin satu platform juga untuk mungkin expo teman-teman semua nih yang bisa diangkat gitu kan. Jadi event-event khusus member-member kita. Nanti yang datang peluang usaha mungkin bersama di Entrepreneur Society atau apa. Gitu ceritanya. Ya, kita lihat lah. Video ini dipersembahkan oleh 101red.com. Jualan online tanpa ribet. Halo semuanya, kembali lagi jumpa di channelnya Christina Lee. Nah, kali ini gue lagi sama Koko botak yang satu ini. Ganteng kan? Masih single loh. Botak-botaknya mirip kayak Vin Diesel gitu deh. Jadi buat yang belum kenal, ini adalah Clemens Raharja, founder dan CEO dari The Entrepreneur Society. Nah, Clemens. Yes. Panggilan lu apa sih, Clem? Clem boleh. Clem, serius. Jangan yang belakang. Clemens saja, Clemens. Clemens. Itu nggak bagus, nggak boleh. Clemens saja, Clemens ya. Lo ini, jadi ini, anyway ini udah kayak orang mau jualan ya, kita bukan jualan buku ya. Cumanya karena Clemens ini yang nulis The Art of Entrepreneurship. Nah, boleh gak sih sebelum kita bahas buku ini apaan? BTW kenapa kita panjang? Karena yang nonton di sini nanti setelah kelar sesi ini yang bisa memberikan komen terbaik, nanti kita akan pilih 3 orang akan mendapatkan buku ini loh. Special. Jadi ini bener-bener tadi gue udah lihat sekilas dijelasin apa stagingnya ya. Ya. Jadi ini kurikulum dasar yang kita ajarkan di The Entrepreneur Society. Oke, nah sekarang gue pengen tanya.
gue taunya lu dulu itu sempat sekolah di Melbourne. Ya. Itu kuliah ya? Kuliah, cumanya ya pokoknya ya jatuh bangun segala macam ya. sampai lo jadi pegawai KFC. Ya. Nah terus dari seorang pegawai KFC sampai akhirnya lu bisa sekarang ngajarin orang-orang yang pebisnis untuk scale up segala macam, itu gimana ceritanya sih? Seorang pegawai KFC loh. Ya. Yang taunya goreng-goreng ayam gitu. Ya, oke. Mulai panjang nih. Oke, nggak apa-apa. Oke. Jadi dulu saya pergi kuliah itu lulus SMA tahun 2003. Dia kuliah 2003 sampai 2005 dan saya sering cerita juga kalau ngomongin tentang kisah-kisah seperti ini. 2003 sampai 2005 kalau kita ingat dolar Australia itu naiknya gila-gilaan. Jadi efektif ya papa mama udah biayain kuliah. Jadi dari situ akhirnya saya mulai karena dolarnya naik, jadi di semester kedua itu saya bilang udah deh papa mama kan udah biayain kuliah, saya coba cari duit sendiri deh, cari untuk cover biaya hari-hari. Karena kan kuliah juga biaya udah mahal tuh. Jadi untuk kayak dari kos, dari transport, dari makan apa segala macam saya coba cari. Itu tahun 2003 sampai 2003 dolar naik berapa sih? 8.000 ke dari sampai 12 ribuan pokoknya terakhir saya lulus jadi, tuh kayaknya udah di atas 10 ribu deh. Naiknya tuh lumayan ya, naik 50% ya? Iya, saya kalau cerita kadang-kadang lupa tuh dolarnya. Cuma pada saat itu tuh emang naiknya gila-gilaan lah. Nah, terus ya semester kedua saya mulai kerja di KFC. Pertama mulai dari ngubek-ngubek ayam, ya dari tepung apa segala macam gitu. Ngubekin tepung ya, tepung gitu kan. Mulai dari situ. Terus habis gitu ya ngikut karir terus naik. Jadi kayak waktu dari KFC itu terus saya juga kerja di tempat ada stock taking. Jadi kayak kita ngitung stok dari perusahaan-perusahaan kayak mungkin brand-brand besar swalayan lah atau serba gitu ya. Itu juga pokoknya ngitung stok. Tapi kita sebagai international student cuma punya limitation di 20 jam seminggu untuk kerja. Karena kan kerjanya dihitungnya per jam tuh, gaji per jam. Akhirnya di situ saya juga kerja. Jadi waktu zaman kuliah tuh saya pokoknya padetin jadwal kuliah tuh kayak 3 hari kuliah. Kalau bisa tutup tutor sama kelas segala macem. Sisanya tuh saya penuhin kerja. Karena kan emang perlu tuh untuk survivability. Nah, bentar, jadi lu waktu di sono akhirnya udah biaya sendiri atau biaya hidupnya lu biaya sendiri? Biaya sendiri. Tapi sekolah masih dibantu. Nggak mungkin soalnya. Iya. Karena pada saat itu karena keuangannya kan mepet ya, kalau dibilang the power of mepet. Nah, pada saat itu akhirnya mulai saya kenapa sih bisa ngajarin ini semua? Kenapa saya bisa bagikan itu ada yang saya sebut ilmu dasarnya dari entrepreneur society itu tuh 4, 6, 8. Ini ada 4 esensi kewirausahaan nih. Oke. Nah, ini ceritanya tuh saya dapetin ini karena tanpa sengaja. Jadi yang pertama itu ada peluang tuh ada di mana-mana. Ini saya sering bagikan di mana-mana sih. Peluang tuh ada di mana-mana. Tapi yang paling penting itu yang nomor 2. Fokus untuk bantu orang lain terlebih dahulu. Duitnya akan datang belakangan. Fokus untuk bantu orang lain terlebih dahulu. Oke. Nah, kadang-kadang kita mikir gimana caranya mau bantu orang pada saat saya lagi posisinya kepepet seperti itu, gimana saya mau bantu orang, nggak bisa. Kalau ngomong bantu orang tuh nggak cuma serta-merta perlu dari finansial, karena kita bisa bantu tuh dari ilmu, informasi, edukasi dan sebagainya. Lanjut yang ketiga ini tuh kita jual produk, barang atau jasa punya orang lain terlebih dahulu sampai kita bisa ciptakan produknya kita sendiri. Betul. Yang keempat, modal itu penting tapi bukan suatu keharusan. Nah, kalau kita ngomong kayak gini, kenapa saya bisa dapetin ini semua? Ini justru pada saat saya lagi kepepet tersebut, saya punya pengalaman hidup pada saat lagi kuliah tuh di semester kedua itu saya banyak bantuin anak-anak rantau yang baru datang, volunteer di kampus. Kalau ngomong kisahnya, pada saat saya waktu pertama kali datang ke sana, saya pertama kali ke Melbourne, itu kota baru dan saya nggak tahu apa-apa. Iya. Saya nggak punya teman di sana. Teman pertama saya itu pada saat saya dijemput dari airport sama bus dari kampus, saya di Deakin University. Deakin University di Burwood, dan dijemput itu cuman kenal sama satu anak cewek itu dari Medan namanya Sally, dan dia juga sama-sama tuh datangnya sama kayak saya, telat. Dia datangnya terlambat, jadi dia harus ngurusin tadi pendaftaran kampus segala macam, karena kalau itu saya datang tibanya pada hari terakhir pendaftaran kampus. Saya telat aja daftar, itu udah tuh nganggur 1 semester. Nah, jadi si Sally ini juga sama sibuknya, tapi saya bilang kalau nyari kosan gimana, nyari ini ada temen nggak? Dia ada temen yang udah datang lebih awal, namanya Susanti, dan itu jadi teman dekat saya sampai sekarang. Ini di buku saya tulis namanya juga kok. Terima kasih Susanti. Teman dekat doang. Iya, teman dekat. Udah married dia, punya anak. Tenang. Udah lama itu, belasan tahun lalu. Nah, jadi dia yang bantuin saya untuk nyari kosan, ngajarin cara naik kendaraan umum, lapor ke konsulat jenderal, buka bank segala macem gitu kan. Terus dulu kalau mau telepon itu kita mesti beli kayak kartu pulsa prabayar yang nelponnya mesti di telepon umum atau pakai telepon kabel. Iya. Zaman dulu lah. Tahu lah generasi dia umur berapa ya? Oh iya. Tahu juga kan? Tahu kan? Nah. jadi mulai dari situ kan akhirnya semester pertama tuh saya adaptasi. Semester kedua itu saya pikir saya udah dibantuin sama orang, saya harus bisa bantuin lagi. Jadi saya volunteer di kampus.
tanpa sadar justru pada saat saya volunteer ngebantuin anak-anak ini pada saat penerimaan mahasiswa baru tuh kan saya bilang selamat datang ke Deakin, ini di sini Fakultas Ekonomi, kalau mau daftar di sini, kalau mau makan di sini, ini apa kantin, kafetaria dan sebagainya kan. Nah pada saat itu kan mereka pada mulai nanya, Clems kalau misalkan mau ini kemana, mau buka bank gimana, mau ini gimana, sampai akhirnya nanti mulai pertanyaan-pertanyaan yang muncul tuh kayak kalau mau beli ember sama gayung di mana gitu, mau beli ini. Jadi ini anak-anak internasional nggak cuma dari Indonesia, campur-campur. Di situ tanpa sadar saya menemukan tadi esensi yang kedua. Kalau kita fokus bantu orang lain dulu, kita berbagi ya. Bagi itu bisa dari informasi. Saya ngajarin cara mereka, apa yang susah saya ajarin ke saya bagikan ke mereka kan. Kamu naik beli kendaraan umum begini, ini lebih murah untuk beli kartunya seperti ini. Kamu kalau mau hemat beli belanjaan di sini. Mereka kan jadi dekat, teman dekat. Itu sebenarnya salah satunya personal branding tuh dari situ. Jadi pada saat kita bantu orang secara tulus, mereka percaya. Nah, bisnis pertama saya muncul kan tadi semester kedua saya mulai kerja tuh. Kan kepepet tuh. Di akhir semester kedua itu ada satu anak Malaysia yang dari Malaysia dia sempat ini, dia udah malam telepon, dia suaranya sesenggukan. Mungkin jam setengah 11, setengah 12 lah. Dia telepon suaranya kayak habis nangis gitu. Terus bilang, Clem saya urgent mau telepon papa mama, kartunya habis. Terus dia nanya, mau beli di mana? Saya bilang, wah ngecek udah jam segitu. Kita tinggalnya tuh kalau dari di Burwood itu kayak 1 jam dari kota Melbourne tuh. Itu kayak di desanya lah. Naik tram aja tuh udah masuk zona 3 gitu waktu zaman dulu. Terus saya ngecek kalau toko-toko biasa jam 9 udah tutup. Terus aku bilang, kamu alamatnya di mana? Zaman dulu nggak ada Google Maps. Dibilang alamatnya gue juga nggak tahu, bingung gitu kan. Terus akhirnya aku tanya, kamu pulang biasanya naik kendaraan apa? Naik bus. Nomor busnya saya cek di sana tuh dulu pakai brosur-brosur tuh ada jam-jamnya. Dibagiin semua murid kan, kita bisa ngambil di stasiun pasti ada tuh brosur-brosurnya. Saya ngecek udah nggak ada busnya. Jadi gimana nih anak mau disuruh beli gimana? Yaudah kalau nggak kamu coba catet deh, nih saya kasih nih, saya punya pin ya, kan ada pinnya tuh. Kamu catet, nanti kamu pakai aja dulu. Dia bilang, nanti saya bayarnya gimana? Udahlah nggak apa-apa, kamu kalau bayar kamu perlu pakai aja, saya bilang gitu. Nah dari situ kayak timbul ide nih. Jadi setiap awal semester gue jualannya apa coba? Kartu telepon. Ini kan kebutuhan dasar loh. Kan mereka datang kan pasti mesti telepon orang tuanya kan. Terus lu kan jualan nih, jualan lu berarti dapat harga grosir dari supplier gitu. Dapat. Ngambil margin itu kecil lah. Itu kecil kayak kalau kartu yang $50 gitu aku bisa dapat. Karena kalau di luaran tuh di toko-toko kan dijual mungkin harganya berapa, aku jualnya paling $1-2 lebih murah kan. Tapi dulu mungkin sistemnya kepercayaan. Jadi mereka transfer dulu. Kalau internet banking zaman saya 2003 tuh udah bagus tuh. Kayak banknya di sana. Jadi begitu duit masuk, saya cek udah masuk, saya baru kirimin SMS. Masih SMS. Mainannya SMS kita dulu. Nih catat ya. Nanti kalau udah dicatat aku telepon. Kalau providernya sama, misalkan kayak Optus atau apa gitu ya, itu telepon tuh gratis. Jadi aku tanya, udah terima ya, coba cek. Kalau pulsa udah benar, kartunya saya bakar. Nih SMS jangan sampai hilang nih. Kalau hilang selesai tuh pulsa lu hilang gitu kan. Jadi kayak pulsa online pertama. Okay. Kan jadi nyaman. Mereka nggak perlu pergi ke toko, nggak perlu bayar transport dan apa ya, kepercayaan. Toh saya juga bisa diketemuin di kampus kan dulu. Mulai dari situ. Terus karena saya mikirnya tadi fokus bantu orang lain dulu, saya mulai kerjaan tetap ya tadi yang KFC yang ini segala macam saya tetap kerja tuh. Tapi sampingannya itu akhirnya saya fokus untuk bantuin orang lain. Anak-anak yang baru datang ini kan butuhnya apa sih? Anak rantau. Saya juga ngerasa saya butuh teman. Akhirnya kita mulai bikin, tadi udah jualan kartu telepon dapat margin. Gue pikir kalau misalkan bisa yaudah deh, saya suka jalan-jalan. Pas papa mama tahun pertama tuh sempat kunjungin akhir tahun, kita ngikut yang day trip. Jadi pergi pagi pulang sore tuh. Ngunjungin kayak tempat wisata lah di kota Melbourne kan ada berapa rute kan. Saya tanya sama travel agent, boleh nggak kalau misalkan saya ngajak nih 10-20 orang gitu kan, bisa dapat diskon nggak? Pikir mau makan diskonnya kan. Ternyata travelnya bilang katanya kalau kayak gitu kenapa nggak kamu charter bus aja, bahasa Inggris ya kan. Charter bus, oke, charter bus berapaan? Ada yang bus kecil, sedang, gede. Anggaplah bus yang paling gede nih muat 57. Saya cerita muat 57, terus kira-kira berapa? 1.200-an. Hitung-hitung dong. 1.200 bagi 57 berapa gitu kan. Nah, terus gue pikir-pikir, biasanya kalau ikut travel, paling murah tuh zaman dulu itu $75 sampai $150 per kepala. Akhirnya saya pikir, yang punya kartu tanda pelajar $50 itu kan lebih murah kan? Ayo. Nah, terus begitu aku bilang ajak 10 temen, kamu gratis. 55, nah gue masih bisa jalan-jalan gratis tuh, dua tempat duduk gratis tuh kan. Iya. Mulai dari situ, karena banyak bantu orang, jadi ada komunitas ini terbentuk, gitu. Semua dimulai dari fokus bantu orang lain terlebih dahulu. Nah, memang bikinnya juga karena mereka mau butuh teman. Pada saat lagi tour itu, aku bikin supaya
jangan ada yang ini ya, yang sendirian ya. Pokoknya kalau mau kenalan sama teman-temannya. Kalau udah turun nanti begitu naik, pokoknya harus ganti tempat duduk. Pokoknya bikin fun lah. Dan dari situ justru akhirnya pada viral sendiri teman-teman kan. Jadi ya akhirnya bilang, iya kalau mau ikut tour Clemens saja gitu. Gue dapet cewek di situ ya. Begitu ceritanya. Jadi mulai pertama dari tour gitu kan, akhirnya kita pergi tour yang pertama sukses. Akhirnya jadi dulu awalnya cuma 1 semester sekali. Mulai akhirnya ada 1 semester 2-3 kali. Terus habis itu ada yang nanya, udah aku udah lulus, kita masih terus jalanin. Ada yang nanya, kalau mau ngajak dari kampus lain boleh nggak? Ya boleh, ajak aja. boleh. Akhirnya jadi dulu pernah sampai ada yang dari kampus Melbourne Uni kita bikin trip sendiri, kampus-kampus lain kita bikin gitu mulai. Semuanya modal zaman dulu nggak ada sosmed. Enak banget tuh. Dulu kalau kita mau ngiklanin mesti tempel di mading kampus men. Yang kertas HVS, rute, tulis mau kemana aja, biaya berapa, terus sama nomor telepon diguntingin, suruh pada cabut. Jadi mulai sih tuh ngerintisnya dari nol. Jadi itu sampingan kayak kalau satu tour tuh anggap ya 50, aku kan dulu $50 kali 50 deh, itu 2.500. Biaya bus anggap 1.300. Masih ada $1.200 kan. Aku nggak serakah karena tujuannya bantu orang. Jadi makan siangnya gue kasih gratis. Nah kalau orang-orang ini kan anak-anak rantau yang student kan budget terbatas tuh kayak gue kan. Jadi akhirnya ya udah mereka happy lah. Cuan bisa kayak $500 sampai $700 lah sekali jalan. Itu sehari kerja tuh. Itu kayak gaji seminggu kerja full time accounting udah lulus S1. Mulainya dari situ gitu. Terus aku mikir lagi apalagi sih yang bisa ngebantuin anak rantau. Mereka pasti butuh tempat tinggal. Nah karena dulu aku ngerantau sendiri ke sana kan akhirnya jadi ngelihat tempat-tempatnya tuh. Jadi tahu nih, oh yang ini tinggalnya sama orang-orang dari negara mana, ini dari negara mana. Saya nggak rasis, pokoknya semua temenan harus temenan. Cuman kalau untuk tinggal itu ada certain suku bangsa yang lebih suka sama. Iya, ya kalau gua orang Indo, gua pengennya tinggalnya sama orang Indo juga nih kali gitu ya. Iya, sebenarnya sih saya nggak masalah, cuman asal nggak jorok. Nah, Okay. ada nih yang suku bangsa yang suka banget makan kari gitu ya. Terus nggak tahu kenapa kalau mereka tuh kalau masak dapurnya tuh bisa iya, karinya tuh ada yang pernah datang lagi survei, gue nggak ngerti masaknya gimana. Itu bisa sampai ke atap karinya itu. Mungkin masaknya dicuplak-cuplak kali gitu. Kan baunya kan nempel. Iya. Nah, jadi dari pengalaman itu saya bilang sama si landlord ini yang bagus-bagus, mau nggak kalau diiklanin. Jadi saya broker maklar. Lu yang filterin juga orang-orang yang In a way. Oke. Nah di sana tuh enaknya kalau kontrak ngekos tuh harus 1 tahun tuh minimal karena hukumnya kuat. Dan itu udah benar-benar pakai apa kontrak tinggal lah istilahnya, benar-benar hukumnya kuat lah. Dan si landlordnya misalkan nih kayak Ci, kalau ini kamarnya mau disewain berapa? Oh daerah sini kira-kira 100. Oke, boleh nggak nanti bilang sama mereka 110 atau 115? 10-15 buat gue gitu bulanan. Bulanan lagi, oke. Bulanan, karena kan 12 bulan kan. Okay. Jadi kayak per anak tuh aku bisa dapat rata-rata 15-20an lah per bulan. Karena nguntungin, kan hitungannya per minggu, nguntunginnya tuh bisa murah $5. juga di Australia cuma 100. Oh enggak itu contoh. 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 Biar gampang ngomongnya. Pokoknya gue ngecuanin. Gue pikir $100. Murah banget kamar kos sebulan. Kan ibarat kata si landlordnya bayar ke saya kan ini juga, dia kan dapat angkanya terus 15% lah, lo dapet 15% lah. Enggak segede gitu. Contohnya bener dong. Gini, kalau di sana tuh ngitung sewa kamar tuh biasa per minggu. Per minggu. Rate per minggu dikali 52 minggu bagi 12 bulan. Oke. Nah, jadi dapat rate bulanan karena kan bulan ada yang ganjil ada yang genap tuh. Iya. Nah, dia ngitungnya seperti itu, kontrak kerja 12 bulan, kontrak tinggal 12 bulan. Iya. Terus kayak let's say per minggunya tuh 100 gitu ya. Jadi per bulan tuh bisa 420, 430. Ini bukan contoh nih. Ini bukan contoh. Oke. Jadi kayak zaman dulu tuh bangsa 400-an. Sekarang kalau nyewa kos-kosan gitu mungkin bangsa $800-an lah sekarang. Sebulan. Iya. Karena harga properti kan naik terus. Jadi dia kalau rental itu selalu faktor dari persentase harga propertinya. Oke. Gitu. Nah, si student ini kan ya mereka juga udah dapat disurveyin. Terus si landlordnya kan dapat biaya, gue yang marketingnya tempelin mading-mading tuh. Iya. Ya udahlah itu kayak komisi. Oke lah. Oke. Itu semua ya nggak ada badan, nggak ada apa, pokoknya benar-benar serabutan aja bukan. Lu bisa punya otak bisnis segitu, lu kuliah jurusan apa sih? Kuliahnya mah akuntansi keuangan. Oh ya, akuntansi nggak ada hubungannya tapi tetap sih hitungin duit juga nih. mepet lah, karena mepet lah. Akhirnya lu masih yang kerja di KFC itu apa? Masih. Itu kan jadi bentar, lu kerja di KFC dalam seminggu tuh berapa hari? Dari hari apa sampai hari apa? Pokoknya di KFC kalau waktu dulu zaman kuliah sebelum lulus tuh kayak 10 jaman lah dapat 10 sampai 11 jam. Nanti harinya fleksibel. Hari fleksibel, bisa satu hari tuh kayak cuma 3 jam, nanti malamnya aku kerja di restoran Chinese gitu-gitu. Kadang-kadang shiftnya 3 jam, 4 jam gitu atau 5 jam. Aku mah disuruh kerja kapan mah ayo.
Lah kan, Oke. iya, habis gimana kan? Makanya anak rantau biasanya lebih punya semangat jual karena gitu mepet. Terus kerjanya juga. Iya. Nah itu mulailah. Jadi abis itu sampingan karena yang kos-kosan ini aku kan kerja cuma di awal semester tuh. Abis itu kan selama 12 bulan passive income gue. Selama dia nggak break di tengah kan. Iya. Aku handle ada nyaris ya 100-an anak adalah waktu itu. Lumayan. Di passive income itu lo dapat komisi bulanan ya? 1.000 sampai 1.500 lah dapat Per bulan. Ya bisa nambah lah. Nah, dari situ bisa nabung akhirnya nyawa rumah sendiri. Terus habis itu rumahnya diisiin furniture sendiri jadi kosan sendiri. Kan nyawa kan 12 bulan ini subleasing. Terus mulai akhirnya ya bisa ngiklanin di situ udah tahun 2007 2008 tuh. Itu kan tadi 2003 2005. Iya. 2007 2008 gue udah ngiklanin ke Indonesia. Jadi kan di sini ada college-nya tuh MIBT kan. Gue bilang katanya kalau sebelum ke sana kalau aku ceritain sharing kisah alumni dulu waktu pertama kali kesana kan kayak stres segala macem, nggak punya teman, nyari rumah susah, nyari ini susah. Tapi sekarang tenang, ada kokoknya, ada teman baru gitu. Ceritanya gitu. Nah, kenapa gue bisa masuk properti? Itu karena si orang tua muridnya ada yang nanya, oke deh Clemens, om anaknya ikut 1 tahun. Tapi habis ini kalau cuma nyawa kayaknya rugi ya. Kalau om pengen beli, bisa nggak? Ting. Itu munculnya semua gitu. Itu masih kerja full time. Oke. Jadi pas lagi liburan balik sini kita promosi, pas lagi ini kan setiap awal semester doang kan. Nah, itu si omnya akhirnya aku tanya ada agent di sana di Australia, teman di real estate agent, konekin. Jadi ngambil komisi tuh, per referral commission 2.500. Dulunya gitu sampai akhirnya 2009 akhir saya berhenti full time dari KFC. Nah itu karir aku KFC masih tuh dari 2003 sampai 2009 akhir 2010. Nggak mungkin terus jadi tukang goreng doang dong. Iya, tapi itu kan kerja. Nah itu aku sampai terakhirnya area training manager. Area training manager itu kerjanya ngapain? Itu kita handle ada 6 toko ya? Di KFC kita handle 6 toko. Jadi kenapa saya bisa ngajarin ini kurikulum dasarnya kan nyambung ceritanya nih. Kan 6 tuh ada 6 kelas tahapan kewirausahaan yang akan dialami sama semua pengusaha. Nah kelas 6-nya itu nanti kayak tadi KFC itu udah franchise. Udah nasional multinational company gitu kan. Ngomongin standarisasi SOP apa segala macam dulu saya kerjain untuk induction training apa segala macam untuk standar Australia nih. Jadi bukan standar Indonesia mungkin untuk training untuk kayak ngomongin HR sampai hazard itu HACCP itu kan ada tuh hazard safety segala macam, critical control point-nya juga ngomongin food safety segala macam, training certification semua. Makanya jadi dari pengalaman itu akhirnya ya udah saya mulai bisa terjun lebih matang lah istilahnya dalam dunia bisnis. Tapi juga aku sampai bisa bikin properti apa tadi? Advisory firm-nya. Property advisory firm PT-nya itu. BPI Group sama Epito Ltd. Ya. Ilmu Dulu lah. Ilmu lu juga membantu dong yang dari kuliah lu kan belajar tax and accounting segala macam. Ya, in a way. Kok gitu sih kayak jadi. Gua kalau mau ngomong mau kuliahnya apa dulu bilang sama papa mau jadi chef. Oh gitu. Terus dulu udah masak mau jadi chef. Tidak tersalurkan jadi sekarang nyalurnya di makanannya doang. Bulet. La. Ya begitulah. Nah terus lu udah ibaratnya kayak udah sangat stable lah, udah lumayan mapan dong di sana, ngapain pulang? Papa kangen. Kelamaan belasan tahun kan. Tapi ya aku bilang sih tuh ngomong Tuhan boleh. Boleh lah. Iya, rencana Tuhan mungkin. Jadi karena papa kan almarhum baru Desember kemarin pass away. Jadi ya mungkin di sisa waktu itu ada waktu lah saya bisa spending waktu bareng sama dia juga kan. Karena kan aku belasan tahun paling pulang setahun sekali, setahun 2 kali. Lu pulang tahun berapa yang buat yang 14 sudah mulai bolak-balik, tapi 15 yang lebih stabil lah di sini. 16 sudah di sini full udah. Oke. Jadi ya baru-baru lah. Yang di sana property firm lu itu akhirnya Itu 2016 Maret kita shut karena ada perubahan peraturan dari pemerintah. Jadi orang asing udah nggak boleh lagi ngambil KPR di sana. Dulu orang mau investasi di Australia tuh karena KPR bisa 30 tahun, bunga cuma kayak 5%-an, rentalnya tuh 3-4%. Jadi nombok tuh kayak cuma 1%-an gitu loh. Oke. Jadi untuk long term lebih bagus karena harganya naik terus. Dimana lewat lu 10 tahun aja pegang itu rumah, bayarin ya. Di tahun ke-4 ke-5 mungkin rental udah nutupin bunga. Kalau kita bayarnya cuma bunga doang. Nanti udah 10 tahun kita jual, lunasin utangnya tuh udah ada cuan. Nah, apa yang membuat lu terpikir untuk bikin ini? Yes. Sebenarnya memang pada saat saya di sana itu kan replikasinya saya punya komunitas anak rantau. Dan itu tuh kita bisa bikin banyak hal tuh. Sampai bahkan kita makanya sekarang disebutnya community marketing dan sekarang lagi tren nih. Kalau ngeliat banyak banget orang yang mulai bikin community kan. Kalau yang ide ilmu dasar konsep itu yang saya cerita di buku itu 2014 itu saya pengen bikin komunitas seperti itu. 15 kita mulai jalan, cuman ya perbedaan visi misi lah.
sama co-foundernya udah. Jadi akhirnya aku memutuskan 2016 kita bangun perumahan di Manado. Ada 51 unit rumah. Bangun perumahan di Manado. Yes. Jadi jadi masih ngomongin properti nih. Iya, beda ya. Nah, yang di sana justru itu masa saya dibentuk karena dibilang Klems lu cari jati diri dulu deh, kayak Tuhan kirim sana kan. Klems lu cari jati diri dulu deh. Kamu tuh siapa sih gitu loh. Tujuan balik Indo tuh apa sih? Tadinya kan mau bangun Indonesia. Cuman karena akhirnya ya udah deh mengalah, akhirnya ya udah fokus bangun yang di Manado dulu. Pas di sana ternyata saya maksudnya apa sih, gue gak ngerti. Balik ke Indonesia pokoknya kita bikin komunitas. Okay. Terus akhirnya saya bilang ya udah nggak apa-apa, sama co-founder nih jalanin aja deh intinya. Jadi awalnya lu balik ke Indonesia, ada co-founder, tapi lu beda visi misi sama co-founder. Beda visi misi, akhirnya udah nggak apa-apa nih aku serahin, toh ilmunya udah aku serahkan juga. Iya, dan akhirnya lu jadi yang bikin IS. Akhirnya kita pindah ke Manado dulu. Pindah ke Manado dulu sebelum bikin Entrepreneur Society. Sebelum, ini 2017 nih. Nah di Manado itu kita mulai jalan. Nah 2017 itu saya emang demen sharing, saya demen bagikan karena saya fokus bantu orang lain dulu kan. Dulu ilmunya mungkin tentang survival di Melbourne. Sekarang ilmu yang saya bagikan itu kan lebih ke arah gimana membangun bisnis tuh dari ya dengan modal tekad nol nggak jelas. Dan bikin bisnis yang bisa bertahan selama mungkin lah. Yes, gitu kan. Nah, jadi ya akhirnya pas di Manado ini saya sering sharing karena saya juga ngelihat, saya notice panggilannya tuh muncul karena di sana kalau mungkin ini udah pernah dengar ya, kalau orang Manado tuh ada lebih baik kalah nasi daripada kalah aksi. Itu ada term. Nggak tahu, lebih baik kalah apa? Kalah nasi. Lebih baik kalah nasi daripada kalah aksi. Itu terkenal men di sana. Orang dengar, aku juga kayak okay. Kalah nasi tuh apa artinya? Jadi makan nggak apa-apa nasi sama sambal doang. Yang penting gaya cetar. Oh gitu. Dan itu kayaknya di Indonesia masih seperti itu gitu kan. Nah aku mikir gitu kan kayaknya aduh kesian banget nih. Staff aku di sana tuh banyak yang kayak gonta-ganti handphone. Oh lo sampai punya kantor di sana jadinya ya? Tapi khusus, anyway singkat cerita. Nah jadi ya tujuan awalnya tuh untuk ngajarin tentang ke anak-anak tuh mindset. Kalian tuh kalau misalkan awal tahun sampai akhir tahun itu tuh kita lihat nih kalau buat teman-teman profesional ya, gaji kalian itu berapa? Tabungannya yang penting. Tabungannya tuh naik tetap atau turun. Nah terus sekarang lo kan bikin marketing agency juga kan? Yes. Nah marketing agency ini branding marketing lah, digital kita masih. Jadi yang bisnis yang lo run sekarang adalah marketing agency, properti masih? Properti masih, cuman kita lagi ada kasus lah itu di sana, kita lagi mau dibereskan dulu internalnya. Gitu. Kita ada branding marketing agency, ada travel agent di bawah, sibuk liburan. Nah, kita lagi mau setup ada IO karena kan kita bikin banyak event-event juga. Karena sekarang kan digital doang nih marketingnya nih, lebih lewat sosial media, kita bikin kreatif konten. Nah, kita mau supaya bisa activation nanti ke arah IO-nya juga gitu. Nah, ini yang lagi kita kerjakan sekarang. Karena kita bikin kemarin kita udah ada launching award. Nanti harapannya suatu saat, amin, kalau Tuhan berkenan, saya bisa bikin satu platform juga untuk mungkin expo teman-teman semua nih yang bisa diangkat gitu kan. Jadi event-event khusus member-member kita. Nanti yang datang peluang usaha mungkin bersama di Entrepreneur Society atau apa gitu ceritanya. Ya kita lihat lah. Boleh nggak sih lu ceritain kenapa akhirnya dari Entrepreneur Society ini kan bisa dibilang lo nggak tarik biaya, maksudnya nggak? Iya nggak sih, kayak kalaupun lo bikin event paling mereka kayak bayar costnya aja gitu kan? Kayak dari 2018 kita ngumpul itu kan biasa dulu awalnya ngunjungin kafe-kafe teman, cuman kadang-kadang lokasinya terlalu jauh atau gimana, akhirnya jadi kita mulai cari yang ke tengah. Itu dulu ya pada bayar makan masing-masing. Dan itu entah kenapa ada aja yang ninja asap tetap. Ada aja yang apa? Ninja asap sebutannya. Apa tuh ninja asap? Lupa bayar. Ya udahlah ya. Gesek. Tapi kan yang penting komunitasnya happy, berkumpul, terus berkembang dan banyak kolaborasi, itu yang aku pengen lihat. Mulai sampai kayak kemarin kita bikin bootcamp aja di hotel bintang 4 itu kayak 1,5. Itu termasuk full board makan, nginep. Ya ada temen Cici juga. Ada temen gue sih, ada si Iwan. Dia datang terus bilang, dapat kamar. Gitu. Buat OPEX lah, yang penting OPEX-nya ketutup aja gitu. Operation expenditure-nya ketutup. Nah, akhirnya kenapa kepikiran di Indo ini berarti bisnisnya lu selain properti atau bikin marketing agency? Apakah ini juga supporting bisnis dari member-member dan tergabung di Entrepreneur Society ini? Nah, tadi kalau saya ngajarin kelas 1 sampai kelas 6 itu ada. Coba diulang lagi urutannya apa ini? Boleh mau diceritain enggak apa-apa? Iya. Oh, jadi kalau saya ngajar tuh kelas 1 sampai kelas 6 biar gampangnya gini ya, ibarat kata restoran. Atau nih, kelas 1 tuh masih palu gada. Kita omsetnya kadang hari ini ada, besok nggak ada. Toko online kan gitu kadang-kadang, atau mungkin kayak restoran mungkin sepi banget atau apa. SDM-nya juga masih serabutan. Kalau kelas 2 tuh udah mulai mengerucut, oh gue kayaknya kopi aja deh, oh gue kayaknya jualan buku aja deh, oh gue kayaknya jualan ini aja deh gitu kan. Nah itu omset juga sama, ada dan tiada.
Kalau kelas 1, kelas 2 ini masih pencarian jati diri lah ibarat kata. Dimana kayak kalau restoran tuh mungkin kita pagi sebagai pemiliknya tuh kita masih yang pergi ke pasar, kita masih belanja, kita masih motong-motong, masih ngelap-ngelap meja, masih masak siangnya. Udah mau rame, terus siang-siang masak ya kan. Terus sampai sore kita masih ngitung duit. Nah kalau udah kelas 3 itu omset naik terus ya, tiap naik kelas tuh omset naik terus. Kelas 3 tuh kita udah punya omset mungkin untuk ada admin, ada OB, udah punya entry level entry level employee lah. Nah kalau ngomong seperti ini itu jadi kayak pada saat pagi tadi udah nggak perlu lagi nih mbak belinya gini aja, kita udah bisa mbak motongnya gini aja, mas nanti masaknya gini ya, oh nggak ini kasinan, kita harus coba taste dulu, quality control. Itu kita jadi restoran manager tuh. Kalau ngomong kelas 4 kita udah mulai mau rencana punya beberapa cabang, kita harus bentuk tim, jadi kita jadi area manajernya. Nah, berarti SOP bikinnya di kelas 3 kelas 4 udah mulai. Mulai bikin sistem OP. Ya di situ dari bangun organisasi, job desk, job spec, SOP, terus segala macam toolkitnya itu kan diajarkan di situ. Kelas 4 ke kelas 5 tuh kita udah ngomongin bahwa sebagai area manajer harus digantikan dengan profesional. Kita harus naik lagi, mikirin jadi ini bisnis mau dibawa kemana nih, gitu. Tuh area manajernya sebelumnya tadi ceritanya kita. Gitu. Oke. Akhirnya kita hire profesional. Yes, jadi mid level management naik ke upper level management, C-level lah kalau udah kelas 5 nih. C-level tuh kayak CEO. Kita udah mulai punya duit nih untuk membiayai itu gitu loh. Jadi emang omset naik terus. Kita baru bisa ngomongin kelas 6 mau dibawa kemana bisnisnya tadi kan, exitnya. Jadi ada IPO, bisa di franchise, bisa di tembak visi, bisa mengejar akuisisi. Lu ngomongnya terlalu ini. Oh iya, oke. Jelasin IPO itu apa? Nggak semua orang ngerti cuy. Oke. Jadi saham TBK terbuka. Jadi kepemilikannya itu udah open to the market ya. Ada juga kalau misalkan ngomong restoran, mungkin kamu kuat nih di satu kota. Di satu kota mungkin kayak Jakarta gitu ya, tapi kamu pengen ngembangin ke Sulawesi, mungkin nggak punya network ke sana, bisa di franchise atau mungkin diakuisisi sebagian saham sama perusahaan grup yang lebih besar. Akuisisi itu diambil. Jadi misalkan kita sekarang saham ada 100% nih, 100% mungkin kalau cuma punya satu toko omsetnya 1M, mendingan mana omset pokoknya 100% saham dengan omset 1M atau anggaplah mungkin 50% saham omsetnya 1T gitu. Lebih mending yang mana? Yang kedua gitu kan. Jadi kenapa kita mau itu? Karena untuk meningkatkan valuasinya kita. Tujuannya ke situ. Nilai perusahaan. Maaf ya bahasanya, jadi nggak enak. Nilai perusahaan juga banyak faktornya, ada intangible dan tangible. Pokoknya berwujud dan tidak berwujud. Makanya kita ngomongin tadi branding itu adalah salah satu brand kalian tuh sangat-sangat mahal. Sangat-sangat mahal. Itu yang kayak gini nih, ini brand kita nih. Jadi ini mahal nih. Jadi kalau yang kelihatan kan kayak mungkin dihitung segala macam kayak omsetnya berapa, itu yang paling kelihatan kan untuk nilai perusahaan. Tapi yang nggak kelihatan misalnya, ternyata dia YouTuber, subscribernya segini ternyata brandnya nilainya segini itu ternyata jadi yang dinilai justru adalah potensi kedepannya itu forecastnya gimana ya nggak sih? Betul. Gue lumayan tahu dikit-dikit kan. Boleh siap. Jadi memang ya kita ngajarin memang di setiap kelas itu ada challenge-nya masing-masing. Kalau ngomongin kelas 1 sampai kelas 3 itu kamu harus fokus di penjualan, pasti omset. Nggak ada omset mah nggak mungkin lah, mau pegawai dari mana? Ya, omset, branding, marketing, mindsetnya seperti apa. Makanya kemarin kita bikin Basic Entrepreneurs Bootcamp tuh khusus yang early starter. Nah ini adalah event reguler lah, jadi mungkin nanti kedepannya kalau teman-teman mau bolehlah lihat lagi di Instagram atau gimana kan. Itu tujuannya supaya saya bisa pandu tuh kayak ini, ada PR-nya. Pokoknya saya mau fokus dalam setahun ya, kelas 1 sampai kelas 3 6 sampai 12 bulan lah sampai omset kamu stabil kalau rajin. Jadi kalau disuruh kanvasing ketemu 100 orang sehari nurut gitu, jualan. Iya kan? Keren. Terus tahu dong, Pe. Coba lu kasih tahu to-do list deh, to-do list yang lu biasa yang boleh dong sharing dikit dong. Boleh. Biar kalian omsetnya bisa berapa minimal tadi? Tergantung kan. Profit lah, jangan ngomongin omset lah, profit lah. Kalau kita ngomong gini, di kelas 3 aja, ya kalau kita ngomong salah satu contohnya deh di Hellogram ini deh. Hellogram tuh apa? Ini kita ada branding marketing agency yang khusus kreatif konten. Namanya Hellogram. Instagramnya hellogram.id. Itu kita bantu untuk ngangkat brand perusahaan-perusahaan lah, termasuk member-member juga kan. Nah, kalau buat teman-teman untuk bisnis pemula ya, kita ngomongin dari kelas 1, 2, 3 apa aja yang mesti dilakukan. Itu kemarin yang saya ajarkan di Basic Bootcamp itu ada, dan boleh nggak kita buka bukunya? Boleh. Ini kita ambil contoh di sini, nyontek. Di sini tuh saya ajarkan ada, pertama kamu mesti cari tahu why-nya dulu. Deal-nya apa yang pengen kamu capai. Terus kita ngomong di sini ini ada template untuk bikin laporan keuangan.
Jadi ini kita ngomongin nih sekarang nih yang kalian punya ya kan, asetnya apa aja, income-nya apa aja, Iya. terus ini laporan pendapatannya seperti apa. Kenapa mesti dibikin? Nanti kita bikin lagi yang 5 tahun ke depan targetnya seperti apa. Kalau kita nggak punya why-nya dalam bisnis untuk mulai, itu kita akan loss. Jadi kita nggak punya target. Kalau misalnya kita bilang oke deh, saya pengen omset 100 juta per bulan, dari setahun 1,2 M. Nah untuk mencapai kita ngomongin tarik dulu nih dari setahun 1,2 M per bulannya 100 juta. Nah berarti 100 juta ini kita bagi per minggu tuh harus berapa? 25 juta. Berarti per hari tuh mesti berapa? Nah kamu mesti jualan berapa banyak produk? Berapa banyak produk kamu jual supaya bisa dapat omset 25 juta tadi tuh. Itu jadi target. Itu pertama goal setting, target setting. Nah dari situ terus mulai kita set. Kalau ngomongin dari ini saya selalu ngomong nih goal settingnya nih. Ini ada tools lagi. Kita tarik 3 tahun, kita ngeliatnya pertama pokoknya dari 3 tahun ke depan, terus 1 tahun ke depan, terus 6 bulan ke depan, sama 3 bulan ke depan. Kenapa dipecah? Tarik visi gedenya dulu, supaya kita bisa bikin action plan tadi pelan-pelan. Di buku bagus sih ternyata ya. Dan tadi gue baru bayangin doang, belum lihat isinya. Ya bagus lah itu ilmu dasar kita semua maksudnya gitu. praktikal banget, ada kayak Yes. PR-nya. Jadi bukan cuma gue pikir kayak narasi doang. Enggak. Karena anak milenial nggak mau kalau cuma baca doang. Nah itu setelah itu, pada saat kita lagi kerja di kelas 1, 2, 3, fokus waktu kita itu kan kebanyakan biasa habis tuh di operasional. Kita harus pokoknya 80% waktu kita tuh di kegiatan yang menghasilkan omset jualan kek, lu posting Instagram kek, lu marketing kek, apa kek, semua pokoknya yang harus menghasilkan branding, marketing, dan omset, reach-nya. Karena di kelas 1, 2, 3 yang kita butuhkan adalah ya income. Kalau nggak ada itu percuma. Jadi kalau misalkan restoran tadi mungkin tergantung, saya biasa kan mentorin banyak anak-anak nih, anak-anak muda yang datang ke sini juga. Itu kalau restoran kamu tebar flyer misalnya, tergantung restorannya apa, cocok apa enggak ya. Radius 500 meter, kamu radius 2 km dulu. Itu kamu menangin tuh daerah situ. Mungkin dari brosur, kayak kita ngambil contoh deh, kalau dibilang flyer masih efektif nggak sih kok Clemens gitu? Enggak. Dibilang enggak juga, you'll be surprised. Papa, almarhum, Iya. itu ada flyer. Kapan tahun berapa? Oh iya benar, makanya tahun berapa sih? Iya juga sih, fair enough. itu dia tempel di kulkas, men. Itu ada warung Alfa. Dan itu masih dari zaman dulu, nasi goreng pete apa segala macam tuh. Dia simpen, dan kalau pesan makanan masih dari situ. Oh iya sih, kalau delivery makanan Iya, masih lah. nah makanya jadi- kalau flyer itu tempel. gitu Nah, jadi kan. kasih yang mungkin bagusan dikit, tempel kulkas. Jadi orang kalau mau pesan tuh ingat. Sekarang udah ada Grab, ada Gojek, ada Iya, GoFood segala macam. iya. Itu mesti dipakai. Terus habis itu kita ngomongin marketingnya. Lu punya Instagram gimana, ini semua segala macam supaya terdengar bisnisnya gitu. Iya, Gitu. makanya sekarang kayak ini gue boleh tambahin lah ya. boleh, Zaman boleh. sekarang tuh masih banyak orang tuh yang masih berpikir konvensional di dunia digital marketing. Misalnya gue lagi mau naikin branding biar orang kenal produk gue, mau dengerin radio. Jadi biasanya kan iklan di radio, iklan di billboard. Iya. Iklan di, nah sekarang contoh yang paling gampang menurut gue sekarang iklan di billboard itu lebih karena bakar duit. Yes. Karena kenapa? Orang-orang itu sekarang yang nyopir, Bakar duit. yang nyopir siapa sih? Yes. Yang nyopir ada sopir nih, udah ada Grab, udah ada apalah ojek online gitu. Ya. Sementara yang disetirin kan matanya udah tertuju ke handphone. Makanya siapa yang mau ngeliatin billboard gitu loh? Ya. Kayak lu lagi mau ngomong juga kayaknya bisa kayak bengong ngelamun ngeliatin billboard gitu. Kecuali lu yang nyetir. Iya. Kecuali lu yang nyetir gitu loh. Itu juga sih. Jadi ada pergeseran lah. Terus juga sekarang misalnya gue baru launching produk, gue pengen banget iklan di TV. Zaman sekarang siapa yang nonton TV? Jarang. Ada. TV, YouTube channel. TV Cici Kristina. itu sekarang rata-rata orang pakai TV buat nonton kalau nggak YouTube channel atau TV kabel atau mungkin kayak Netflix kayak gitu. Yes. Iya nggak sih? Iya, paling begitu. Nah, gitu. Makanya transisi untuk Ini kita ngomong lebih lucu lagi. Jadi Iya. kayak itu kan ada tuh. Belum kita ngomong yang lebih targeted. Contoh. Ini ada salah satu member kita juga dan dia yang develop aplikasi kita. Nanti di Entrepreneur Society akan ada aplikasinya itu yang nge-guide tadi kelas 1 sampai kelas 6 naiknya pelan-pelan. Dia bikin pokoknya kalau gini mau di semua pokoknya semua tempat yang ada free wifi itu mau connect ke free wifi-nya mesti nonton video. Nah itu videonya masuk ke YouTube channel kemana gitu kan segala macam. Itu bagus banget tuh. Videonya masuk Video ke iklan. YouTube channel. Jadi mau oke. dapat free wifi mesti nonton 15 detik, 30 detik iya. video. Itu kan terpaksa nonton kan? Iya. Dan itu kan kalau untuk yang punya channel jadi nambah viewer list kan gitu. Gue nggak ngerti hubungannya ke YouTube channel apa. Karena videonya kan ditarik backlinknya ke situ. Oh, ngerti. Nah bisa dipakai tuh kita. Jadi mungkin kalau yang mau iklan. Loh. Oh ya salah. Kita jualan jadinya nggak boleh. Cici Kristina nih. Gue selalu marah narasumber gue tuh jualan. Tapi gue jualin dia sekarang.
Karena kita di situ begitu, kita di sini begitu. Gue juga ngomongin member-member kita juga, maksudnya tujuannya untuk ngangkat mereka. Oke. Ngebantu mereka. Jadi balik lagi juga tadi tipsnya tuh tadi udah pada dapet kan ya? Banyak ya. Mulai dari yang lo mesti dari visi gede lo breakdown. Terus apa lagi? Bikin action plan, setiap harinya mau ngapain. Banyak kan orang pengusaha tuh lost. Hari ini ngapain ya? Nah, itu ada tuh bikin namanya yang schedule. Di sini ada schedule list. Kenapa saya ngomong gini? Ini emang buku dibuat khusus untuk teman-teman yang baru mulai juga. Tapi emang kalau untuk teman-teman yang udah pada jago bisnisnya, ini ngomongin sampai ke arah exit, PR, branding apa segala macam ada. Tapi memang ini paling cuma 15-20% dari ilmu yang saya pengen bagikan. Karena kan nggak bisa ngajarin sales cuma dari buku doang, apalagi berapa halaman gitu kan. Jadi nanti ya akan lebih banyak lah ilmu-ilmu yang kita bagi-bagikan. Ini kita bikin jadwal nih. Misalkan biar efektif kayak dulu waktu kuliah, jadi Senin sampai Rebo kuliah padetin jebret, sisanya kerja. Pokoknya kegiatan kita 80% harus cari duit. Gimana pun caranya, omsetnya kayak apanya kayak promosi kayak kolaborasi kayak apa kayak gitu semua. Gitu. Itu to-do list lah. Pokoknya kalau untuk early stage entrepreneurs yang baru mulai sama seperti itu. Bangun branding penting. Kalau ngajar nih, branding ada 3. Udah jadi nggak? Boleh dong. Oke, boleh diajarin. Jadi tadi gue jadi mau ngorek skillnya, dia malah nanya gue boleh bagi ini nggak? Apa sih? Iya kan, gimana? Gue mau bagiin semua gratis. Bagiin boleh, jual nggak boleh. Oh ya, siap. Branding itu ada 3. Saya selalu ngajarin ada 3. Ada 3P. Produk, perusahaan, atau personal. Nah, kamu pilih untuk kamu punya brand tuh yang paling cocok tuh apa gitu loh. Kalau mau produk, personal, atau perusahaan. Kalau misalkan kita anggap ambil contoh perusahaan properti deh, kita nggak perlu personal gitu loh, nggak perlu ngomongin oh saya yang nyemen, saya yang apa gitu kan, ini loh semen guys, ini batu bata, kayaknya nggak masuk gitu kan. Tapi mungkin lebih ke arah perusahaannya trustworthy nggak, lebih ke arah mungkin produknya, kita ngomongin estate-nya bagus apa segala macam. Tapi kalau kita ngomongin kayak contoh mau jualan apa mungkin apa yang personal ya, mungkin ya tadi contoh misalnya casing baju KFC lah ya, KFC gitu kan. orang lebih kenal KFC-nya daripada daripada Sanders-nya. Ya itu pilihan tuh. Kalau misalkan kita mau ningkatin personal branding juga bisa, tapi tergantung produknya cocok nggak. Misalkan kayak ada itu ya YouTube channel lah, itu kan ada yang cuman review gadget, yang buka gadget baru itu dikupas apa itu terkenal gitu kan. Ya kan itu personal branding. Nanti di situ dia bisa jadi influencer untuk, atau enggak mungkin dia bisa masukin produknya dia sendiri. Secara nggak langsung seperti itu. Jadi pilih yang mana yang paling sesuai. Enggak semuanya perlu diterapkan di bisnis kalian, tapi yang paling sesuai. Kalau misalkan tadi ngomongin online shop, berarti kita lebih ngomongin tentang toko online-nya. Tokonya, jangan ngomongin tentang personalnya atau apa, itu nggak nyambung gitu loh. Nah, online shop ini kenapa trustworthy, kenapa produknya apa, memang harus ada segmennya masing-masing. Sama halnya dengan kayak branding ini, kalau kita ngomongin sosial media, contoh Instagram, itu setiap akun tuh harus punya segmentasi pasarnya masing-masing. Kayak gitu. Kita bikin ada beberapa media memang. Contoh wanita usia 18 sampai 24 tahun, kedai cinta kamu akunnya. Itu dari partner aku si Yoran yang bikin di perusahaan kita juga, Hellogram, dan itu ngomongin tentang topik-topik kayak cinta. Jualannya akhirnya? Jualannya akhirnya masuknya ada ebook. Di story? Jualannya dia di story? Bisa, di feeds bisa, di mana-mana bisa itu. Tapi kita bangun market pool-nya dulu, contohnya seperti itu. Karena kita memberikan satu jawaban di mana di sini ada satu tempat, itu tempat untuk ngumpul curhat tentang cinta kamu. Berarti balik lagi konten di Instagram itu yang tadi lu bilang harus ya? Segmented dan 80% konten, 20% jualan. Yes, betul. Jangan, nah ini kalau untuk Instagram ya, kalau semuanya itu cuma serta-merta kita jualan doang, kayak misalkan nih, dari tadi nih kita, oh ini Cici Kristilali, terus jualan gitu kan, pasti pada bosen gitu, nggak asik gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin tuh lebih ke arah soft selling tapi dengan kita memberikan add value. Kalau misalkan saya ambil contoh pada saat saya waktu nyambut mahasiswa baru dulu waktu kuliah, terus bilang, halo selamat datang ke Diken, beli kartu telepon yuk, ikut tur saya yuk, ini tuh nggak ada hubungannya, males. Tapi kalau saya bikinnya tuh justru kita pertemanan dulu. Oh kamu perlu apa ini di sini, kamu mau daftar tuh ke sini, kamu ini ke sini. Kalau mau nanya apa tanya saya ya, kasih kartu nama. Building trust dulu. Build rapport, kedekatan, trust. Nah dari situ nanti mereka nanya kan, Clem kalau mau beli ember mah gayung di mana? Gila gua kalau jualan ember gayung dulu mungkin tajir kali ya. Tapi lu gak jualin, lu cuma kasih tau tokonya di situ gitu. Karena kan pengalamannya begitu. Cuman abis buat yang belum tahu kenapa ember dan gayung, kalau di sini kita toiletnya pakai air, di sana pakai tisu. Iya udah itu aja. Jangan diperjelas. Oh iya. Tuh ada lagi makan. Adaptasi lagi ya gitu. Jadi ya contohnya seperti kita kasih konten. Nah kalau dulu saya ngasih kontennya secara real dengan tadi
edukasi, mungkin dengan informasi. Nah, kalian juga bisa lakukan dengan hal yang sama yang sesuai dengan produknya atau segmen pasarnya. Misalkan jual tadi sama yang wanita usia segini ya, berarti kita kasih informasinya untuk wanita usia segitu, kira-kira kebutuhannya apa. Gitu contoh. Tadi pas kita lagi ngobrol lu juga kasih contoh yang menarik sih, cuma tadi sempat off the record ya. Kalau misalnya ada member lu jualan bolpen kan? Yes. Nah gimana sih jualan bolpen gitu loh? Ya. Nah orang tuh kalau menjual produk yang bersifat komoditas dalam artian pasaran, bolpen gitu kan? Betul. Nah, kita harus bisa bangun ya. Tadi itu disebutnya. Jadi bikin step by step itu study case lah. Oke, study case. Perlu ditunjukin nggak itu? Boleh. Mana tadi bukunya? Udah gampang, nanti gua ya, langsung slide ya. Nah, jadi ini kita ambil contoh. Ini salah satu member yang saya mentorin secara personal juga. Dia namanya Stefanus Hacun. Dia tuh sebenarnya kalau dibilang produknya unik apa enggak tuh bolpen, terus tempat kartu nama, tumbler, itu kan produk umum. Tapi dia bikin customize. Jadi ini unique selling propositionnya dia punya laser engrave lah untuk laser grafir, dan dia bisa bikin kayak aduh saya nggak ada contohnya sih, kalau nggak saya bisa tunjukin. Ini saya sering bawa sebagai studi case, di mana dulu Instagramnya tuh isinya katalog doang jebret gitu, cuman paling berapa ribu followers lah, kayak 3.000 apa 7.000-an gitu kan. Nah pada saat ini akhirnya saya kasih masukan-masukan, dan kita juga dari tim di Hellogram ini kita godok storytellingnya mesti ada. Setiap brand perlu punya storytelling. Nah storytellingnya dia itu kan kita target marketnya dia untuk ngasih kado. Berarti kalau untuk ngasih kado kita ngeliat tuh ngulik emosinya di mana. Kalau ngasih kado tuh sebenarnya apa sih? Jadi biasa orang kalau ngasih kado tuh nggak cuma ngeliat dari harganya doang, tapi dari niatnya. Nah, dimana kalau misalnya kita bilang ini bagaimana cara kita bisa mengabadikan niat tersebut supaya kalau yang misalkan nih aku dapat kado dari Cici Kristina nih, kode nggak tahu kadonya apa. Nah, misalkan dapat kado gitu kan nanti aku bisa, wih gue habis ini nih ketemu sama Cici gini kan ada pegangan misalkan kan lucu. Itu ada sesuatu yang mengabadikan momen tersebut gitu. Nah, jadi kita bikin campaign itu jadi #create_memory khusus untuk akunnya dia, dan nanti itu di situ kontennya tuh lebih ke arah mengedukasi, mungkin tips untuk ngasih kado nih, kasih kado yang tepat untuk orang kerja seperti apa, kasih kado tepat untuk orang profesional kayak apa, atau untuk pebisnis apa, untuk mahasiswa apa. Dan di situ nanti kita ada quotes yang bisa digrafirkan langsung ke produk-produk yang dia pilih. Itu salah satu storytelling yang bisa digunakan tuh. Dan semenjak dia ngikutin itu dengan feeds layout segala macam, ini timnya dia ngerjain sendiri sih, nggak dipegang sama kita. Jadi lu kasih konsepnya, kita kasih konsepnya, kita kasih content guidelines lah, kasih mock upnya, nih mock upnya nanti lu foto kayak gini nih, warnanya gini gitu. Itu kayak strategiknya lah, dan dia ngikutin itu. Sekarang udah 20 ribuan sekian followersnya naik very quickly, dan bisnisnya berkembang, dan dia udah mau add on satu alat lagi, udah beli alat lagi. Jadi saya seneng kalau ngeliat yang kayak gini nih, anak-anak muda kalau mau dibilang dapat duit mah ya dapat duit apa ya mungkin ya kan kita ngomongnya ada iya, cuman tapi kalau semuanya berkembang ya, pebisnis di Indonesia berkembang, mereka bisa jadi mungkin lapangan pekerjaan yang baru, Indonesia bisa maju, kesejahteraan bisa naik dari lapangan kerja tersebut. Saya juga selalu bilang di halaman buku terakhirnya ada si Steve Hermit itu kalau mau jadi reseller dropshipper bisa masuk juga. Jadi follow account Instagramnya ada Steve. Siapa? Tadi si Steve itu namanya Steve Hermit. Yang bahas apa sih? Yang ini yang produknya tadi tumbler itu loh. Oh tadi katanya namanya Stefanus. Iya tapi produknya namanya Steve Hermit. Akunnya Steve Hermit atau stevehermit.id aku lupa. Oke. Kira-kira gitu lah. Jadi ya ini dari kita teman-teman gitu loh, dan tujuannya untuk saling bisa kolaborasi satu sama lain dan sebagainya. Saya banyak pakai itu produk juga untuk kayak kasih ke kalau klien-klien kita ulang tahun atau apa gitu kan, jaga relasi. Ini real case tadi yang bisa diterapkan, jadi kayak unique selling point-nya bisnis kalian tuh apa, terus add value-nya tuh apa gitu loh. Jadi nggak cuma serta-merta cuma jualan katalog produk doang. Jualan nih baju bagus gitu kan, apa aksesoris, ini harus ada kontennya. Misalkan kayak waktu itu sempat ada klien kita konveksi mau di branding kayak apa sih konveksinya, tapi dia lebih banyak tuh ke baju-baju yang event segala macem. Nah kita jadi bawa angle story-nya bahwa abadikan momen hidupmu. Kayak saya waktu dulu pernah ngikut waktu masih kurus, waktu masih di Australia. Waktu masih Kevin Diesel ya. Iya, itu saya ngikut ada yang namanya acara Tough Mudder, itu 21 km, 22 obstacle race gitu. Tough Mudder? Kok Mudder sih? M-U-D-D, lumpur, M-U-D-D-E-R, Mudder. Jadi emang itu kotor banget gitu kan. Untuk dapetin baju sama headbandnya, itu mesti sampai garis final. Jadi itu saya di kilometer 11 sudah kram, tetap paksain jalan, pokoknya gue mesti sampai final, kalau nggak dapat bajunya. Itu baju tuh jadi, saya masih pegang sampai sekarang, itu kayak satu memori yang gue bisa capai apapun. Nah,
dia konveksinya saya bawa dari story itu, dia bilang jadi lu mesti bisa abadikan momen. Dia kan banyak kayak konveksi ini kayak baju-baju kita kayak gini lah, dia bikin tuh lebih ke arah event, lebih ke arah corporate branding atau lebih ke arah community branding dan sebagainya. Jadi storytellingnya adalah abadikan momen hidupmu atau gimana gitu kan keren kayaknya gitu boleh nih nanti Instagram gue lo kelola aja ya. Klien baru. Tapi itu jualan apa ya? Ya makanya begitulah ceritanya kan. Oke, keren, Jadi keren. ini juga member yang bikin. Ini Golden Heart of Tess. Oke, penutup ya. Siap. Nah, penutupnya mungkin lebih ke tips nih. Tips yang terakhir, pasti kan lo sering dong dari lo ngisi acara atau lo mentoring. Yang kesalahan yang paling sering lo lihat tuh di pemula tuh apa sih? Mindset. Oh iya? Oke. Mereka mau instan. Gak ada yang instan guys. Gue ngetok pintu banyak dulu. Jadi mau dibilang banyak kesalahan anak-anak muda zaman sekarang tuh selalu membandingkan dengan pengen cepet kaya, pengen cepet sukses instan. Itu nggak ada. There is no such thing like that. Jadi emang ada hard work behind it. Jadi kalau kita ngeliat, saya biasanya juga sama teman-teman di Entrepreneur Society itu lebih banyak ngangkat lu pas lagi susah dulu gimana cara bangkitnya. Karena kalau enggak ya udah kisah-kisah orang sukses mah banyak gitu. Gitu ceritanya. Jadi mindsetnya nggak boleh instan. Terus sama ayo mau fight gitu loh bener-bener. Dan cari komunitas yang saling mendukung. Karena kalau enggak, saya pernah ini. Ibarat kata ada satu video bagus tuh di YouTube yang ini yang burung apa bebek ya. Gis tuh apa sih? Angsa. Nah, angsa tuh bisa terbang jarak jauh, tapi mereka pakai formasi V. Dan mereka tuh saling menguatkan gitu. Kalau yang di depan tuh dia suka teriak ngoak gitu kan biar ayo cepat main gitu kan ngikutin. Nah, begitu mereka ada satu yang keluar dari formasi, itu kayak mereka ngerasain tekanan anginnya kuat. Akhirnya mereka mau nggak mau kedorong lagi balik di formasi. Justru karena ada formasi itu mereka bisa nembus jarak lebih jauh together. Nah, kalau ada yang lemah, ada yang copot jatuh mungkin kayak lemah atau gimana, dua burung itu akan turun nemenin. Jadi teamwork itu penting. Memang kalau ngomong komunitas ya cari yang bisa saling mendukung sih. Karena tadi kita mau jalan jauh mesti sama-sama, nggak bisa sendirian. Saya selalu bilang sama tim-tim saya semua yang ada di sini juga, kita mau bangun sama-sama, gitu loh. Kita nggak bisa jadi Superman kalah sama Avengers lah intinya gitu. Ya nggak nyambung sih itu Marvel sama DC, cuman ya Superman kalah sama Justice League gitu. Salah contoh gue. Enggak, waktu itu pas kalau di filmnya malah pas Superman nongol mati semua. Enggak udah itu. Iya juga sih. Jangan jadi Superman, jadilah super team gitu lah. Begitulah intinya. Jadi kita bangun super team. Oke. Itu idealnya. Jadi memang kalau sendirian terlihat berat. Mungkin kalau punya problem ngelihatnya tuh kayak aduh kok kayaknya gue nggak ada jalan keluar, tapi sebenarnya mungkin banyak orang lain di luar sana yang udah ngelewatin problem tersebut dan bisa kasih solusi. Itu satu, minimal penyemangatan, minimal dari ayo yuk Clems maju lagi gitu. Oh nih banyak juga yang nanya ke gue. Yes. Emangnya kalau mau sukses mesti susah dulu ya Ci? Mesti jadi orang susah ya? Atau mesti bangkrut dulu? Atau mesti kayaknya hidupnya miris banget baru bisa sukses? Oke, not necessarily sih. Kalau anak orang kaya bisa aja langsung kan. Ini kamu tajir ya, oke. Pelurunya nggak bisa habis. Iya, cuman ya kalau mau dibilang sebenarnya kebanyakan seperti itu karena apa? Karena mereka udah nggak punya lagi namanya safe zone. Safe zone. Begitu kita udah nggak punya box zona ini, kadang-kadang tuh kita ngerasa ya zona aman, zona nyaman. Kalau kita masih punya itu, kita biasa ngerasa udahlah kayak saya ngosrek WC mah bukan kerjaan aku lah, ngerti kan? Tapi kalau misalkan udah kepepet banget, itu kita udah bener, oke, mau dibayar berapa? Sejam berapa? Gua ngosrekin WC dulu. Mau nggak mau, karena kan. Jadi kalau dibilang harus mepet dulu, itu ngebentuk mindsetnya si mental. Makanya kalau dibilang saya suka banget yang namanya anak rantau. Karena apa? Itu udah kepepet duluan pasti by default. Biasanya tinggal sama orang tua, justru mereka punya satu pengalaman sendiri untuk mereka fight gitu. Nggak ada lagi limit yang ngebatasin ini boleh, ini nggak boleh, ini mampu, ini nggak mampu. Bahwa kita coba jalanin dulu aja. Karena kalau kita nggak coba jalanin, kita nggak pernah tahu limit kita tuh di mana. Dan kebanyakan orang udah bilang enggak lah, nggak mungkin gue bisa sukses. Atau gue nggak mungkin bisa maju karena gue begini, atau gue nggak mungkin jadi artis karena gue botak gitu. Padahal kan sekarang, kalian masih banyak artis yang botak juga. Jadi jangan limit diri kamu dengan norma-norma atau batasan-batasan atau pemikiran-pemikiran yang didirikan dari sekeliling kamu gitu loh. Karena ya kalau kita ngomong lingkungan kita nggak ngomong lingkungan terdekat kita tuh orang tua kita, dan orang tua kita biasa mau kasih yang terbaik buat kita. Tapi mereka hidup di era yang berbeda, dan mungkin yang terbaik buat kita versi mereka belum tentu yang terbaik buat diri kita sekarang. Mungkin dulu kalau dibilang demen
main game diomel-omelin, pemalas segala macam. Sekarang kalau main game menang itu the international aja tajir men. Dapat duit. Bahkan lu kerjanya nge-review game aja bisa Jadi dapat duit, e-sport ya. sekarang kan, nah itu kita nggak pernah tahu. Ini semua berubah, teknologi berubah. Jadi ayo adaptasi dan terus selalu belajar. Tips terakhirnya jangan pernah ngerasa pintar, selalu rendah hati dan selalu belajar. Stay foolish, stay hungry. Stay foolish, stay hungry. The Oke. Entrepreneur Society, go bold and beyond. Gitu ya guys, semoga saja interview kali ini menginspirasi. Jangan lupa juga tinggalkan komen yang terbaik. 3 orang akan mendapatkan 3 buah buku ini yang berjudul The Art of Entrepreneurship. Ini buku kalau beli mahal loh. 249.000 dan ini buku ini banyak banget guidance-nya. Yep. Dan gue yakin banget kalau lo kerjain satu-satu PR-nya bisa lah, pasti lo bisa lah, bisa setidaknya 5 langkah 6 langkah lebih maju dari Pasti. mereka yang memulai bisnis tanpa ilmu, skill atau apapun gitu. Yes. Oke, gitu aja. Thank you banget. Terima kasih Mas. banyak juga Kakak Christina. Aduh. Aduh. Kakak artis kita nih. Dia masih jomblo loh. Anyway, Single. Anyway, udah kan. Oke, udah gitu aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share, komen, dan kasih jempolnya. Gua Christina Lee. Dan Clemens Raharja, Itoel. Dan saya Clemens Raharja. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye. Bye. Tidaklah masalah berapa kali kita gagal. Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil. Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu dan dari orang-orang di sekitar Anda, dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan, karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya 1 kali lagi. Dan ketika kita mencapainya, semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata betapa beruntungnya Anda. Kerekam semua kan? Iya, langsung lanjut ya interview balik. Break dulu, gue capek gila.